Anda tahu, pas Anda pegang setir mobil, ada semacam ekspektasi tentang insting kan? Anda menatap lurus ke jalan raya di depan, sementara kaki Anda kayak otomatis tahu aja di mana letak pedal gas dan rem. Benar, dan tangan Anda juga dengan sendirinya meraih tuas lampu sein pas mau belok. Semuanya ngalir gitu aja. Iya, maksudnya Anda nggak perlu nunduk panik terus nyari-nyari letak tuas di bawah kemudi. Jelas nggak? Kalau Anda harus nunduk tiap mau nginjak rem, Anda nggak bakal bertahan lama di jalan tol. Itu kan refleks mekanis, memori otot yang udah nyatu sama sistem saraf Anda. Nah, tapi yang bikin saya heran, pas kita keluar dari mobil, terus duduk di depan meja kerja dan berhadapan sama instrumen utama di era digital ini, Maksudnya keyboard? betul, keyboard. Mayoritas dari kita ini tiba-tiba balik jadi pengemudi pemula. Kita masih setia banget sama sistem legendaris yaitu ketik 11 jari. Oh iya, dua telunjuk yang nari-nari di atas tuts. Persis, cuma pakai dua telunjuk, sementara kepala kita terus-terusan nunduk lihat huruf, terus mendongak lihat layar, nunduk lagi. Kayak kita ini lagi bawa mobil sport berupa komputer canggih, tapi nyetirnya seolah masih di era kereta kuda. Dan kebiasaan kayak gitu sebenarnya memakan biaya kognitif yang sangat besar loh. Gimana tuh maksudnya? Ya, kita kan dikelilingi prosesor dengan kecepatan cahaya, tapi bottleneck atau titik kemacetan utamanya justru ada di ujung jari kita sendiri. Kecepatan kita nyalurin ide itu kehambat gara-gara kita sibuk nyari huruf secara visual. Make sense. Nah, di sesi analisis mendalam kita kali ini, misi kita adalah meretas kemacetan itu. Kita udah ngumpulin tumpukan sumber yang luar biasa. Banyak banget materinya ya. Benar, ada artikel sejarah mesin tik dari Kompas, terus metode menghafal unik yang kita temuin di forum Reddit, sampai lembar kerja dari Via Typing. Kita juga bedah panduan mekanis dari modul Typing Master, Instructables, dan Fastwork. Tepat. Jadi tujuan kita hari ini adalah membongkar alasan kenapa susunan keyboard Anda itu kelihatan acak banget dan ngasih Anda jalan pintas praktis buat ngetik lebih cepat, akurat, dan tanpa perlu lagi lihat ke tangan Anda. Sebuah investasi waktu yang sepadan. Sangat sepadan. Jadi mari kita bedah hal ini, dimulai dari sebuah pertanyaan aneh. Kenapa huruf Q, W, E, R, T, Y ada di pojok kiri atas? Kenapa nggak disusun rapi aja kayak A, B, C, D, E, F? Kalau kita lihat catatan sejarah teknologi, susunan abad ke-21 yang Anda pakai sekarang itu sebenarnya adalah solusi dari abad ke-19 buat ngatasin kegagalan mekanis. Kegagalan mekanis mesin tik. Iya, di era 1870-an, ada penemu namanya Christopher Latham Sholes. Dia ini yang ngembangin mesin tik manual komersial pertama. Nah, di purwarupa awalnya, Sholes ngelakuin apa yang paling logis buat otak manusia. Dia nyusun tombolnya murni berdasarkan alfabet. Oh, tunggu. Jadi beneran A, B, C, D gitu awalnya? Betul, sangat urut. Wah, itu kan masuk akal banget. Kalau saya butuh huruf C, insting saya pasti nyarinya di sebelah tombol B, kan? Sangat intuitif buat penggunanya. Tapi itu jadi mimpi buruk buat mesinnya. Kenapa bisa gitu? Jadi gini, mesin tik mekanis zaman dulu itu kan pakai tuas logam kecil atau hammer. Pas Anda tekan tombol, tuas yang ada cetakan hurufnya itu bakal ngayun ke atas, mukul pita tinta, dan nyetak huruf di kertas. Oke, kebayang. Terus masalahnya di mana? Masalahnya muncul pas operatornya mulai ngetik terlalu cepat. Tuasnya tabrakan di udara. Tepat di titik itu, ada konsep di linguistik yang namanya bigram frequency. Ini tuh fenomena di mana pasangan huruf tertentu sering banget muncul berdampingan dalam bahasa Inggris. Contohnya kayak huruf T dan H buat kata the, gitu ya? Persis, atau S dan T. Nah, di susunan alfabetis, tuas buat huruf-huruf yang sering berpasangan ini posisinya deketan banget di dalam keranjang mesin. Pas diketik cepet, tuas-tuas ini numpuk di udara, saling ngunci, dan mesinnya macet total. Ya ampun. Berarti teknologinya yang nggak sanggup ngimbangin kecepatan manusia, bukan sebaliknya? Ironis kan? Banget. Terus, apa yang dilakuin Scholz? Dia bikin pegas tuasnya lebih kuat? Enggak. Dia malah ngambil jalan pintas. Alih-alih perbaikin mekanika mesin biar lebih cepat, Scholz mutusin buat memperlambat si pengetik. Hah? Sengaja dibikin lambat? Iya, atau setidaknya dia misahin jarak tuas-tuas itu.
Dia mecah pasangan bigram frekuensi ini dan nyebarin posisinya ke seluruh papan. Jadi dia sengaja naruh huruf yang sering dipakai itu berjauhan. Betul, tujuannya murni biar jari operator butuh waktu lebih lama buat pindah dari satu huruf ke huruf berikutnya. Dengan gitu, tuas di mesin punya waktu buat balik ke posisi awal tanpa tabrakan. Luar biasa. Jadi keyboard QWERTY yang kita pakai tiap hari ini dirancang secara eksplisit buat bikin kita ngetik nggak efisien. Secara historis ya. Tapi ada yang bikin saya ketawa pas baca artikel arsip sejarah di Kompas. Dalam usahanya misahin huruf yang sering berpasangan, Scholz ini ternyata nggak konsisten loh. Oh iya. Bagian mananya? Dia malah naruh huruf E dan R bersebelahan di baris atas, padahal akhiran ER itu sering banget dipakai dalam bahasa Inggris. Oh iya, dengar juga. Dan yang lebih lucu lagi, menurut Kompas, purwarupa awalnya itu bahkan bunyinya bukan QWERTY, tapi QW.TY. Titik. Iya, posisi huruf R itu awalnya diisi sama tanda titik. Wah, desainnya emang jauh dari kata sempurna ya, bahkan buat tujuannya dia sendiri. Tapi masalahnya, sebelum sempat disempurnain lagi, desain ini keburu dibeli sama Remington & Sons. Itu pabrik pembuat senjata api kan? Betul. Mereka produksi massal mesin tik ini di tahun 1874. Dan begitu produk ini masuk ke pasar, boom, nasib kita terkunci. Yang bikin saya gemes tuh, saya tahu ada susunan yang jauh lebih efisien. Saya pernah baca soal keyboard Dvorak yang diciptain sama Dr. August Dvorak tahun 1936. Ah iya, Dvorak. Dia ini merancang keyboard beneran pakai sains ergonomi. Huruf vokal di tangan kiri, konsonan yang paling sering dipakai di tangan kanan, persis di baris tengah. Katanya susunan itu 74% lebih cepat dan drastis ngurangin pergerakan jari. Angka yang signifikan sebenarnya. Banget. Terus kenapa kita nggak pernah buang QWERTY dan pindah ke Dvorak? Yang sangat menarik di sini adalah itu contoh sempurna dari fenomena lock-in effect di teknologi. Inovasi yang bertahan itu nggak selalu yang paling efisien, tapi yang paling mengakar di masyarakat. Karena udah kebiasaan ya. Tepat. Tahun 1936 pas Dvorak muncul, udah ada jutaan orang yang terbiasa pakai QWERTY. Sekolah ngetik juga pakai QWERTY. Kalau mau ganti tata letak, berarti memaksa seluruh dunia belajar dari nol. Biaya sosial dan waktu buat retraining itu dianggap terlalu mahal. Coba Anda renungin, ada nggak teknologi lain di sekitar Anda yang sebenarnya nggak efisien tapi tetap dipakai? Banyak pasti. Jadi pakai QWERTY itu ibarat kita mewarisi tata letak jalanan kota tua yang berliku-liku yang dulunya dirancang buat memperlambat kereta kuda. Analogi yang pas. Tapi sekarang kita coba macu mobil sport di atasnya. Kita kejebak. Laptop, smartphone, semuanya pakai tata letak warisan abad ke-19 itu. Realitasnya emang gitu. Karena kita udah terjebak sama desain ini, pertanyaannya sekarang adalah gimana cara otak kita bisa naklukin tata letak acak ini tanpa harus stres? Gimana tuh caranya? Jawabannya ada di peta mental. Pengguna cerita pengalaman kolektif mereka pakai metode Almena. Suasananya unik banget. Anak-anak duduk di depan perangkat tebal namanya Alpha Smart dan gurunya sengaja matiin layar perangkatnya. Mematikan umpan balik visual pas lagi belajar hal visual itu kedengerannya kontraintuitif ya. Tapi secara pedagogis itu langkah isolasi yang brilian. Bener. Dan alih-alih nyuruh anak-anak natap keyboard, gurunya malah minta mereka menghafal lirik lagu yang aneh. Liriknya gimana tuh? Bunyinya, Quick ask Zoe, what stops X-rays? Even dogs can't. Dan seterusnya. Haha, terdengar kayak omong kosong ya? Awalnya saya pikir gitu, tapi pas saya analisis polanya, saya baru sadar jeniusnya metode ini. Tiap huruf awal di lagu itu memetakan letak tut secara vertikal atau diagonal. Oh, jadi per kolom jari gitu? Persis. Quick Ask Zoe itu Q, A, dan Z. 3 tombol itu ada di satu garis miring di sisi paling kiri. Jatahnya kelingking kiri. Terus, What Stops X-rays itu W, S, X, jatah jari manis kiri. Menarik. Metode mnemonik atau jembatan keledai kayak gini pada dasarnya manfaatin kemampuan alami otak kita. Evolusi bikin kita jauh lebih kuat nginget kerita dan melodi dibanding data acak. Jadi, kita nggak perlu nginget posisi akurat secara visual. Nggak perlu. Saat otak Anda mau ngetik huruf Z, Anda nggak usah ngebayangin seluruh papan keyboard. Otak cukup muter lirik Zoe dan tubuh merespons dengan ngerahin kelingking ke sudut bawah. Anda membypass korteks visual sepenuhnya. Wow, tapi gimana kalau ada orang yang nggak cocok belajar pakai gaya auditori atau lagu gitu? Pasti ada metode lain dong. Ada.
Saya lihat di Via Typing, pendekatannya murni visual. Mereka nyebutnya diagram keyboard lazies. Oh, yang pakai kertas itu ya? Betul. Anda cetak gambar layout QWERTY di kertas, tapi beberapa kotak hurufnya dikosongin. Terus, huruf-huruf yang hilang itu digambar seolah lagi melayang di luar keyboard. Tugas Anda adalah narik garis pakai pena dari huruf yang melayang ke kotak yang benar. Nah, mengapa ini penting? Pendekatan ini bertumpu pada teori cognitive load atau beban kognitif. Gimana tuh penjelasannya? Pas Anda nyoba nginget letak huruf kar di depan komputer, sekaligus nyoba ngeordinasiin otot jari buat neken tombolnya, otak Anda ngalamin information overload. Tuntutannya terlalu tinggi buat pemula. Ini ibarat main teka-teki silang sambil lari pagi ya. Perumpamaan yang sangat pas. Dengan nebak dan narik garis di kertas kosong, Anda ngaktifin konsep practice in action. Melatih ingatan tanpa beban fisik. Iya, Anda misain latihan menghafal mental dari tekanan latihan fisik. Anda libatin memori spasial sebelum jari nyentuh alat aslinya. Pas peta ini udah nyetak di otak, transisi ke perangkat fisik bakal jauh lebih mulus. Oke, jadi setelah otak pendengar kita punya peta mentalnya, langkah selanjutnya kan menerjemahin itu ke tindakan fisik ya. Betul, eksekusi. Dan disinilah saya baru sadar, ngetik 10 jari itu bukan cuma soal telapak tangan, tapi soal postur tubuh secara keseluruhan. Wah, ini krusial. Pakar ergonomi dari Fastwork dan modul Typing Master itu sangat tegas soal ini. Kita nggak bisa bangun memori otot yang konsisten kalau posisi tubuh kita berubah-ubah terus. Berarti fondasinya harus benar dari awal ya? Harus. Duduk tegak, siku ditekuk 90 derajat secara santai, dan jarak mata ke layar itu idealnya 45-70 cm. Biar nggak sakit punggung. Itu salah satunya. Terhindar dari cedera punggung dan mata lelah itu penting. Tapi lebih dari itu, postur ini nyiptain semacam titik tolak nol yang ajak buat saraf motorik Anda. Titik tolak nol. Ini nyambung ke satu konsep yang terus diulang di sumber-sumber kita, yaitu home row atau baris rumah. Markas besarnya jari-jari kita. Betul. Tangan kiri berlabuh di A, S, D, F, dan tangan kanan di J, K, L, dan titik koma. Dan posisi itu dirancang secara geometris. Pas tangan Anda di home row, jarak tempuh ke baris atas dan bawah itu jadi simetris dan efisien. Tapi masalahnya, pas kita habis ngambil kopi misalnya, gimana cara kita nemuin home row lagi tanpa harus nunduk lihat keyboard? Nah, coba raba keyboard Anda. Iya, ini momen aha banget buat saya. Ternyata, di atas tombol F dan J itu ada tonjolan plastik kecil, semacam garis timbul. Bertahun-tahun saya pakai laptop, saya selalu ngabaikin fitur ini. Banyak orang yang nggak sadar fungsinya. Padahal tonjolan kecil di F dan J itu bertindak kayak mercusuar di tengah kegelapan buat jari kita. Anda bisa pulang ke rumah tanpa harus buka mata sama sekali. Tinggal geser telunjuk, raba tonjolannya, dan boom, jari lain otomatis nyesuaiin posisi. Mercusuar taktil. Dan pas Anda mengandalkan memori otot lewat tonjolan ini, Anda masuk ke prinsip touch typing study. Mengetik nggak lagi pakai indera penglihatan. Efeknya ke otak apa tuh? Signifikan banget buat Anda para pembelajar. Pas ngetik 11 jari, mata Anda kerja kayak pemindai barcode. Bolak-balik dari keyboard ke layar tiap detik. Itu ngabisin bandwidth kognitif Anda. Otak terbelah dua ya fokusnya. Ini letak tombol. Tapi, pas memori otot ngambil alih, Anda mengurangi beban kerja mata. Bandwidth kognitif Anda bebas sepenuhnya buat fokus pada apa yang Anda pikirkan, bukan pada bagaimana cara nulisnya. Menyatukan pikiran langsung ke layar, keren banget. Tapi mari kita jujur ya. Kenapa tuh? Saat pertama kali pendengar kita coba mempraktikkan home row ini, kecepatan mengetik mereka pasti bakal turun drastis. Bakal banyak salah ketik, dan godaan buat balik ke mode ketik 11 jari bakal gede banget. Gimana caranya biar nggak menyerah di minggu pertama? Merasa frustrasi itu sangat wajar. Secara biologis, Anda itu lagi membongkar jaringan saraf lama di otak yang udah mengakar dan nyoba bangun sirkuit yang baru dari nol. Rewiring ini emang bikin emosi naik. Jadi frustrasi itu tanda otak kita lagi kerja keras. Persis. Saran saya, kalau mulai emosi, berhenti sebentar dan lakukan stretching, peregangan jari. Jangan dipaksa. Dan hukum masnya, fokus pada akurasi dulu, lupakan kecepatan. Jangan ngejar WPM atau words per minute dulu ya. Jangan. Kalau Anda buru-buru terus salah tekan, Anda malah membangun memori otot untuk kebiasaan yang salah. Ketik pelan-pelan. Beri reward kecil ke diri sendiri tiap akurasi meningkat. Kecepatan itu nantinya bakal otomatis menyusul. Ngomongin soal ngetik yang akurat, di modul Instructables sama PDF Typing Master ada konsep senam jari. Oh, yang pakai batas wilayah yang imajiner ya? Betul.
Ada semacam hak akses untuk tiap jari. Bayangin aja ada garis batas biru yang ngebelah keyboard di tengah. Antara angka 5 dan 6, T dan Y, G dan H, sampai B dan N. Dan aturannya, tangan kiri nggak boleh nyebrang ke kanan garis itu. Tepat. Jadi kita nggak usah ngafalin sandi rumit kayak jari kelingking harus kemana. Cukup ikuti posisi sejajar alami aja. Karena gerakan sejajar itu meminimalkan pergeseran pergelangan tangan yang nggak perlu. Benar. Nah, buat ngelatih disiplin jari ini, syukurnya ada gamifikasi. Biar latihannya nggak ngebosenin. Kayak di situs byteback.org/typing. Mereka nyediain 15 level pelajaran kan? Iya, kayak main game aja. Terus yang paling gila tuh di typing.com. Anda bisa belajar ngetik sambil main game nembakin zombie. Haha, nembak zombie pakai ketikan. Iya, semakin akurat Anda ngetik huruf yang muncul, zombinya bakal tumbang. Atau ada juga game nyelamatin pesawat luar angkasa dari asteroid. Gamifikasi itu pinter banget. Itu trik meretas sistem dopamin di otak buat ngatasin rasa bosan. Betul. Dan kalau udah mulai pede, kita bisa ukur benchmark di 10fastfingers.com. Targetnya berapa tuh? Kata panduannya sih, targetnya nyampe gelar Typing Master di atas 80 WPM. Bayangin, 80 kata per menit tanpa nunduk lihat keyboard. Itu bakal sangat menghemat waktu. Sangat. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, menguasai ketik 10 jari itu benar-benar investasi seumur hidup. Dari mengakali desain tua QWERTY era 1870-an, bangun peta mental pakai lirik lagu, sampai disiplin lewat game zombie. Dan relevansinya buat Anda yang mendengarkan, ini bukan sekedar jadi juru ketik yang cepat. Ini soal memperpendek jarak antara munculnya ide brilian di kepala Anda dengan terwujudnya ide itu di layar, tanpa terhalang urusan mekanis. Setuju banget. Nah, buat penutup, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Apa itu? Kita kan tahu kalau Christopher Latham Scholes merancang QWERTY khusus buat memperlambat tuas mesin tik. Iya. Tapi, bayangkan sejenak, seandainya besok seluruh dunia sepakat buat beralih ke tata letak dworak yang secara ilmiah 74% lebih efisien, Wah, revolusi itu. berapa triliun jam waktu manusia yang bisa kita hemat setiap tahunnya? Dan pertanyaannya, apakah ketidakmampuan kita buat melepaskan kebiasaan lama ini sedang menahan peradaban kita dari potensi terbesarnya? Pertanyaan yang sangat dalam buat direnungkan. Sesuatu buat dipikirkan sambil Anda meraba tonjolan di tombol F dan J. Silakan mulai berlatih hari ini. Ingat, akurasi di atas kecepatan. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di sesi analisis mendalam kita berikutnya.